Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression, Skill 10, yaitu judulnya Use Noun Clause Connector as Subject Correctly. Dari judulnya, ini kayaknya nampaknya ya, sangat berkaitan dengan skill 7 kemarin yang barusan kita bahas. Yap, betul sekali. Jadi skill 10 ini sangat-sangat berkaitan dengan skill 9 sebelumnya, yaitu tentang noun clause. Tapi pada skill 10 ini ada sedikit perbedaan. Apa sih perbedaannya? Nah, bakalan kita bahas di sini. Baiklah, daripada untuk fokus langsung ke pembahasan, kita lanjutkan aja ke slide berikutnya ya. Oke, kita kenalan dulu apa aja sih jenis-jenis noun clause connector pada skill 10 ini. Pada skill 10, noun clause connector-nya itu ada beberapa ya. Sebenarnya ada cuma 3, cuman ada variasinya lagi. Misalnya what, itu ada whatever juga. Who, terus dikasih ever jadi whoever. Which, sama whichever. Nah, what udah tahu ya artinya apa kan? Whatever. Jadi, kalau ditambah ever, ini artinya pun lah, whatever, apapun, who, siapa, whoever, siapapun, which, yang mana, whichever, yang manapun. Jadi, penggunaan ever-nya ini harus nempel dengan what, sama who, sama which-nya. Nah, kita bahas lagi ke slide berikutnya, biar lebih jelas tentang skill 10 ini. Oke, untuk dapat membandingkan atau memperoleh apa sih bedanya informasi terkait perbedaan antara skill 9 dan skill 10, kita bahas dulu ya skill 9 kemarin. Oke, pada skill 9 ini udah ada contohnya yang saya ambil dari skill 9 kemarin ya. Nah, skill 9 ini contohnya kita punya I know what you did. Nah, what you did ini masuk ke noun clause ya. Noun clause yang sebagai objek. Oke. Jadi di sini ada subjek, di sini know-nya itu sebagai verb. Nah, yang ini disebut noun clause. Yang 3 kata ini disebut noun clause. Oke, disingkat aja ya jadi NC noun clause. Tapi noun clause yang sebagai objek dari kata kerja atau verb ya. Nah, kita lihat juga noun clause itu pada skill 9 bisa juga berfungsi sebagai subjek. Kita lihat contoh yang kedua yaitu what you did was wrong. What you did was wrong. Nah, ini disebut sebagai noun clause ya. Oke, noun clause. Oke. Nah, setelah itu ada was. Was itu termasuk to be ya. To be kan seperti skill 1 atau skill awal kemarin dibahas bahwa to be itu juga termasuk sebagai kata kerja ya. Jadi kita sebut ini sebagai kata kerja. Oke, syarat satu kalimat itu disebut kalimat complete, kalimat sempurna itu minimal punya satu subjek dan satu verb. Nah, di sini mana subjeknya? Yap, inilah subjeknya. Jadi what you did ini adalah subjek, tapi dalam berbentuk noun clause ya. Noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Dan di sini verbnya. Oke, jadi udah dapat kita kesimpulan dari skill 9 sebelumnya bahwa noun clause itu bisa berfungsi sebagai objek dari kata kerja dan juga noun clause juga bisa berfungsi sebagai subjek dari suatu kalimat. Nah, apa sih bedanya dengan skill 10? Kita lihat ya contohnya pada skill 10. Nah, ini contoh dari skill 10, sentence pattern-nya ya, kita lihat ya. Nah, ini ada contoh yang pertama, I know what happened. Nah, tadi kan udah lihat ya konektor di skill 10 antara lain salah satunya itu what. Nah, di sini udah ada what nih. Berarti ini termasuk konektor pada skill 10 kan. Nah, yang bisa jadi skill 10 ya. Nah, kita identifikasi dulu mana subjeknya. I itu obviously dia sebagai subjek, and then know ini sebagai verb. Oke. What happened ini kita sebut sebagai noun clause kembali ya sama kayak tadi ya. Kayak I know what happened. Aku tahu apa yang terjadi. Jadi what happened ini bisa kita sebut sebagai objek tapi bentuknya yaitu noun clause. Oke, terus di mana bedanya dengan contoh yang barusan yaitu skill 9? Nah, bedanya itu ada di sini. Kalau tadi oke kita lihat ke sebelah ya. Kalau skill 9
Kalau skill 9, dia di dalam noun clause ini, yang saya kotakin ini, dia ada subjek, di dalamnya ini ada subjek dan ada verb. Ada subjek dan verb lagi. Yang ini juga begitu, ada subjek dan verb lagi. Ini tuh skill 9 ya. Untuk skill 10, nah, dia langsung diikuti kata kerja. Jadi, what happened? Coba perhatikan dalam kotak ini, what happened? Nggak ada subjek Ayu, Dewi, atau nama orang, atau nama benda. Oke. Jadi, langsung kata kerja. Nah, terus syaratnya agar kalau ada dua kata kerja harusnya ada dua juga subjek kan? Oh, tentu ya harus ada dua subjek juga. Terus mana subjek satu lagi? Yap, subjek yang satu lagi adalah what. What ini adalah subjeknya. Jadi what itu bisa langsung diikuti kata kerja. Dan what itu sendiri apabila langsung diikuti kata kerja, what itu sendirilah sebagai subjeknya. Oke, ini benar ya. Jadi yang membedakannya pada skill 10 ini dia bisa saja bisa langsung setelah konektornya ini bisa langsung diikuti kata kerja. Lain halnya dengan skill 9, dia harus ada subjek lagi di sini dan verbnya. Oke, diikuti langsung kata kerja bukan berarti nggak ada kata kerja, nggak ada subjeknya. Ya, ini ya subjeknya. What itu sendiri sebagai subjeknya. Oke, now let's see our second example here. What happened was great. Okay, let's try to identify the subject. Here, obviously, this is the noun clause ya. Ini adalah noun clause-nya. Oke, saya tandain dalam bentuk kotak. This one is called noun clause ya, noun clause. Oke, seperti yang disebutkan tadi barusan bahwa to be itu bisa jadi verb kan. Jadi was ini termasuk to be ya, atau kata kerja bantu helping verb dari kalimat tenses past. Oke. Nah, terus di sini udah ada verb nih. Tentunya harus ada subject. So where is the subject? Obviously, noun clause-nya ini adalah sebagai subjeknya dari what happened ini merupakan subjeknya dari was. Nah, terus kalau kita perhatikan lagi dalam kotak ini sebenarnya ada juga subjek dan verb lagi, yaitu happen ini sebagai verb, oke, dan dan what-nya ini sebagai subjek. Jadi di dalam noun clause-nya itu terbentuk terdapat subjek dan verb ya. Oke, langsung aja kita lihat contoh-contoh yang lain ya biar lebih paham. Oke, kita punya beberapa contoh lain di sini, more example. Let's look at our first example here. I do not know what is in the box. Nah, kita identifikasi mana subjeknya. This one is the subject. Okay, I obviously is the subject. Okay, no verb. Nah, what is in the box? It is called noun clause, okay? Noun clause. Konektornya mana, sir? Konektornya itu what ya. Jadi konektor ini what-nya sama kayak yang sebelumnya tadi. What-nya sebagai konektor. Oke, ini disebut noun clause ya. Saya tandain di sini sebagai NC, noun clause. Oke, nah apabila kita lihat lebih dalam di dalam noun clause ini ternyata dia terbagi lagi, ada subjek dan ada verbnya. Tentu ya to be ini to be ya, atau is ini adalah to be disebut juga sebagai verb ya, sebagai verb. What-nya ini sebagai subjek, sama kayak tadi ya, subjek ya. Oke, jadi dia bisa what ini bisa langsung diikuti kata kerja. Nggak mesti harus ada subjek you, they, we, she, he, it, atau nama orang, nama benda. It's okay, it doesn't matter. Bisa langsung kata kerja. Hanya 3 tadi ya, yaitu what, who, dan which. Nah, ada kombinasinya lagi, whatever, whoever, dan whichever. Itu bisa langsung diikuti kata kerja. Oke, dan dia bisa berfungsi tidak hanya sebagai konektor, tapi juga bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, now let's look at our second example here. Oke, what we are concerned about who will do the work. Oke. Nah, di sini we obviously is a subject ya. Are concerned. Nah, ini disebut verbnya. Oke, are concerned ini verb. Di sini kita punya about who will do the work. Nah, ada kata who, berarti ini tadi termasuk konektornya kan?
Nah, dari sini sampai the work ini adalah disebut noun clause. Oke, it is called noun clause. Oke, kita lihat dalam noun clause-nya ternyata ada verb juga. Ada verb dan ada subjek. Who itu sendiri sebagai subjeknya. Jadi tugas who di sini, who ini fungsinya tidak hanya sebagai connector, jadi juga sebagai subjek dari do-nya. Oke? Oke, dia dua fungsinya. Lain halnya pada skill 9. Kalau kita lihat sebelumnya, skill 9 itu what-nya ini atau konektornya itu tetap jadi hanya sebagai fungsinya cuma satu konektor. Dia punya subjek sendiri di sini. Kalau skill 10, dia sebagai subjek dan sekaligus sebagai konektor. Okay, let's see our last example here. Whoever is coming to the party must bring a gift. Oke, siapapun yang datang ke pesta harus bawa hadiah. Oke. Ya, di sini kita lihat ada noun clause ya. Whoever is coming to the party. Nah, panjang nih noun clause-nya. Oke. Oke, kita tandain dulu. Ini disebut noun clause. Oke. Nah, di sini ada bring. Ini termasuk verb ya. Mana kalau ada verb di sini berarti mana subjeknya? Subjeknya yang ini. Noun clause-nya ini fungsinya sebagai subjek dari bring. Oke, sekarang kita lihat di dalam kotaknya, di dalam noun clause-nya ini, mana subjeknya? Whoever ini fungsinya selain konektor, dia sebagai subjek. Kemudian to be is coming itu sebagai verb. Oke, jadi pas ya ada subjek, ada verb, di sini ada subjek juga dan di sini ada verbnya. Oke, ada pasangannya semua. Nggak bisa nggak ada pasangannya. Subjek sama verb itu harus ada. Oke, kita coba lihat contoh yang mungkin saja muncul pada TOEFL test untuk skill 10. Oke, di sini ada kalimat rumpang. Kita lihat dulu. Was on the TV made me angry. Oke, kita lihat di sini ada dua verb. Yang pertama made, ini ada verb ya. Yang kedua di sini ada was, ini ada verb. Oke, artinya kalau ada dua verb, kemungkinan ada dua subjek juga dong. Nah, jadi yang perlu kita cari adalah subjek yang bisa menjadi subjek dan bisa jadi konektor. Kenapa harus seperti itu? Karena kita butuh konektor. Karena ini adalah dia punya dua klausa. Oke, dia jadi mana yang ada subjek dan ada juga konektornya atau yang bisa jadi subjek dan bisa konektor. Kita lihat ya. Yang A itu it. It ini hanya bisa jadi subjek, sedangkan kita butuh subjek dan konektor, ataupun dia satu kata tapi bisa jadi subjek dan bisa jadi verb. Oke, nah it nggak bisa jadi konektor. Oke, jadi A is not the answer. So let's see B. The story. The story ini cuma bisa jadi subjek, dia nggak bisa jadi konektor. Dan dia nggak ada konektor juga di sini lagi. Jadi B is also incorrect. Okay, let's see C or C. Oke, what. Nah, what tadi kita lihat bisa jadi subjek dan bisa juga jadi konektor ya untuk what. Oke, kalau kita masukin di sini, what was on television made me angry. Secara grammar itu udah masuk dan secara makna, secara meaning juga udah masuk. What was on the television made me angry. Artinya apa yang ada di dalam televisi membuat saya marah. Make sense ya maknanya ya. Oke, kita tinggalkan dulu, lihat yang D. When. When ini hanya bisa sebagai konektor, dia tidak bisa sebagai subjek. Yang bisa menjadi subjek dan konektor itu sekaligus itu tadi tiga ini. Cuman tiga ini. What, who, dan which. Ada variasinya, whatever, whoever, dan whichever. Selain ketiga ini, ketiga kelompok ini, nggak bisa langsung, dia nggak bisa jadi subjek dan konektor sekalian bersamaan ya. Jadi yang paling tepat di sini yang bisa jadi subjek dan jadi konektor adalah yang C. So the answer is C. Okay? Now kita langsung coba exercise 10. Ya, jadi kita langsung aja bahas exercise 10 seperti biasa. Kita perlu nandain yang mana subjeknya, yang mana verbnya, kemudian melingkari konektornya atau menandai konektornya, kemudian membuat kotak sekeliling
pada sekeliling noun clause-nya, dan jika kalimatnya benar, kita tulis C, dan jika kalimatnya salah, kita tulis I. Oke, kita mulai dari nomor pertama. The game show contest was able to respond whatever was asked. Nah, di sini kita punya subjek. The game show contest. Nah, ini disebut subjek. Oke, subjek. Oke, ini disebut subjek. Panjang ya subjeknya. Oke, kalau kita tidak berhati-hati, show ini bisa aja kita anggap sebagai kita anggap sebagai subjek. Maksudnya bisa saja kita sebut sebagai verb ya, dan the game-nya sebagai subjek. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini ada verbnya was. Oke, the game show. Show ini selain dia bisa sebagai verb, dia juga bisa sebagai kata benda. Oke, karena game show itu biasanya kata yang sering bersamaan, game show. Oke ya, jadi ini bukan verbnya ya. Berarti show ini masuk ke jadi kata benda. Oke, jadi sini ada subject. And then was-nya ini sebagai verb-nya dari subject the game show contestant. Kemudian di sini kita lihat ada noun clause. Whatever was asked. Oke, whatever was asked ini sebagai noun clause. Oke, kita tandain sebagai noun clause di sini singkat jadi NC. Kemudian di dalam noun clause kita perhatikan dalam kotak ini ada verbnya, ada was as. Was as ini bisa jadi verb ya. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa what, who, sama which termasuk kombinasinya whatever, whoever, dan whichever itu bisa berfungsi tidak hanya sebagai konektor, ya kita sebut ini konektor juga. Ini konektor, tapi dia selain jadi konektor, dia juga bisa jadi subjek. Double ya, jadi dia bisa subjek dan bisa jadi konektor. Subjek dari siapa? Subjek dari kata kerja was as. Jadi lengkap ya, di sini ada subjek verb, di sini subjek verb dan punya konektornya yaitu whatever. Oke, jadi this sentence is correct. So number 1 is correct. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. You should find out which the best physics department. Nah, di sini ada subjek ya. You itu bisa jadi subjek. Kemudian ada find out. Find out ini bisa jadi verb. Oke, kita punya subjeknya, di sini punya verbnya. Terus lihat kalimat berikutnya. Pada bagian berikutnya di sini which the best physics department. Nah, kita punya which ini bisa jadi konektor tadi ya. Oke, kita tandain sebagai konektor. Nah, ini harusnya bisa jadi noun clause ya. Tapi tidak bisa disebut noun clause. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya. Oke, syarat jadi klausa itu dia harus punya kata subjek dan verbnya. Which itu bisa jadi subjek, di sini bisa juga jadi subjek, tapi tidak ada kata kerjanya untuk which-nya ini. Oke, jadi ini kalimat tidak benar ya, incorrect. Oke, number 3, the employee was unhappy about what was added to his job description. Nah, kita punya subjek di sini. Employee, kata benda ya, bisa jadi subjek. Kemudian was, to be juga bisa jadi verb ya. Oke, atau kata kerja bantu disebut juga. Oke, di sini ada what was added to his job description. Oke, di sini kita punya noun clause. Kita buat kotak ya. Oke, karena dia lanjut ke sini kita nyambung di sini kotaknya. Oke, jadi sepanjang ini kita sebut sebagai noun clause. Oke, syaratnya kalau disebut klausa dia punya subjek dan verb di dalamnya. Oke, what itu selain dia sebagai konektor, dia juga bisa jadi subjek. Kita tandain sini subjek. Subjek dari siapa? Subjek dari verbnya was added ini. Jadi lengkap ya, ada subjek, verb, kemudian ada konektor, subjek, verb. Oke, jadi this sentence is correct. Number 3 correct. Okay, let's see number 4. Whoever wants to take the desert tour during spring break signing up at the office. Nah, di sini tadi ada whoever. Whoever ini bisa jadi konektor untuk
noun clause ya. Nah, kita punya noun clause di sini. Panjang sekali noun clause-nya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini tetap juga disebut noun clause. Oke, kita identifikasi. Syarat disebut noun clause tadi ada subject dan ada verb. Nah, apakah ada subject di sini? Yap, ada. Whoever, kita lihat tadi kan termasuk ya. Whoever ini selain dia jadi konektor, dia juga bisa jadi subject. Subject dari verb siapa? Dari verb wants. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi signing up. Signing up ini bisa saja disebut sebagai bagian dari kata kerja atau verb ya, dengan syarat dia harus ada to be atau kata kerja bantu, bisa am, is, are, atau was, were, ataupun be, been, whatever ya, tergantung tensesnya. Let's say dia punya is lah di sini, maka signing up bisa disebut sebagai kata kerja atau bagian dari part of the verb ya. Nah, di sini tidak ada kata kerja, tidak ada kata to be. Kenapa harus ada to be? Karena ini adalah verb berakhiran ing atau disebut juga verb atau present progressive, present present continuous, dia perlu ada to be. Tapi sayangnya di sini di kalimat tidak ada to be yang di depan signing up ya. Jadi ini tidak bisa disebut kata kerja. Nah, sedangkan noun clause-nya ini berfungsi sebagai subjek. Selain dia sebagai noun clause, dia juga sebagai subjek. Oke, jadi sepanjang ini, maaf, di nomor 4 ini, sepanjang ini, whoever wants to take the desert tour during spring break ini adalah subjek. Tapi dia, karena dia subjek, dia butuh verb. Nah, sayangnya tidak ada verb, maka ini kalimat yang tidak benar atau incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak ada verb dari subjek yang noun clause ini, yang panjang ini. Oke, kita lihat nomor 5. The motorist was unable to discover who had struck his car. Nah, di sini kita lihat the motorist. Sini kata benda ya, bisa jadi subjek. Kata benda bisa jadi subjek juga. Oke. Nah, di sini ada was. Was tadi bisa jadi kata kerja juga. Kita ketemu di sini ada who itu tadi kita lihat bisa jadi sebagai konektor ya. Jadi kita sebut konektor deh di sini. Kita lingkari sebagai konektor. Nah, who itu selain konektor dia juga bisa sebagai subjek tadi kan. Oke, jadi kita tandain selain konektor bisa sebagai subjek. Nah, yang di kotak ini kita sebut sebagai sepanjang ini sampai his car itu kita sebut noun clause. Oke. Nah, kalau ada subjek, berarti harus ada verbnya di dalam noun clause-nya. Apakah ada verb? Ya, di sini kita ada ketemu verb. Struck ini bisa jadi verb. Oke, tapi the problem is kita punya double subject di sini. He ini ada subjek lagi. Nah, harusnya dia langsung tidak perlu ada he ini lagi. Karena kalau ada dia double subjeknya, berarti harus perlu ada verb lagi juga. Karena tidak ada, cuma ada satu verbnya yang di dalam kotak ini atau di dalam noun clause ini, maka ini kalimat yang incorrect, tidak benar. Berlebih ya, subjeknya berlebih ya. Oke, jadi he-nya ini tidak perlu. Jadi kalimatnya akan lebih tepat apabila bunyinya seperti ini. The motorist was unable to discover who had struck his car. Yang mana artinya pemotor tidak bisa menemukan siapa yang menabrak atau ya menabrak motornya, his car. Oke, mobilnya, sorry. Oke. Kita lanjutkan ke skill berikut, ke nomor berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. You should find out which the best physics department. Nah, di sini ada subjek ya, you itu bisa jadi subjek. Kemudian ada find out. Find out ini bisa jadi verb. Oke, kita punya subjeknya, di sini punya verbnya. Terus lihat kalimat berikutnya, pada bagian berikutnya di sini which the best physics department. Nah, kita punya which ini bisa jadi konektor tadi ya. Oke, kita tandain sebagai konektor. Nah, ini harusnya bisa jadi noun clause ya. Tapi tidak bisa disebut noun clause. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya. Oke, syarat jadi klausa itu dia harus punya
kata subjek dan verbnya. Which itu bisa jadi subjek, di sini bisa juga jadi subjek, tapi tidak ada kata kerjanya untuk which-nya ini. Oke, jadi ini kalimat tidak benar ya, incorrect. Oke, number 3, the employee was unhappy about what was added to his job description. Nah, kita punya subjek di sini. Employee, kata benda ya, bisa jadi subjek. Kemudian was, to be juga bisa jadi verb ya. Oke, atau kata kerja bantu disebut juga. Oke, di sini ada what was added to his job description. Oke, di sini nah, kita punya noun clause. Kita buat kotak ya. Oke, karena dia lanjut ke sini kita nyambung di sini kotaknya. Oke, jadi sepanjang ini kita sebut sebagai noun clause. Oke, syaratnya kalau disebut klausa dia punya subjek dan verb di dalamnya. Oke, what itu selain dia sebagai konektor, dia juga bisa jadi subjek. Kita tandain sini subjek. Subjek dari siapa? Subjek dari verbnya was added ini. Jadi lengkap ya, ada subjek, verb, kemudian ada konektor, subjek, verb. Oke, jadi this sentence is correct. Number 3 correct. Okay, let's see number 4. Whoever wants to take the desert tour during spring break signing up at the office. Nah, di sini tadi ada whoever. Whoever ini bisa jadi konektor untuk noun clause ya. Nah, kita punya noun clause di sini. Panjang sekali noun clause-nya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini tetap juga disebut noun clause. Oke, kita identifikasi. Syarat disebut noun clause tadi ada subjek dan ada verb. Nah, apakah ada subjek di sini? Yap, ada. Whoever, kita lihat tadi kan termasuk ya. Whoever ini selain dia jadi konektor, dia juga bisa jadi subjek. Subjek dari verb siapa? Dari verb wants. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi signing up. Signing up ini bisa saja disebut sebagai bagian dari kata kerja atau verb ya, dengan syarat dia harus ada to be atau kata kerja bantu, bisa am, is, are, atau was, were, ataupun be, been, whatever ya, tergantung tensesnya. Let's say dia punya is lah di sini, maka signing up bisa disebut sebagai kata kerja atau bagian dari part of the verb ya. Nah, di sini tidak ada kata kerja, tidak ada kata to be. Kenapa harus ada to be? Karena ini adalah verb berakhiran ing atau disebut juga verb atau present progressive, present present continuous, dia perlu ada to be. Tapi sayangnya di sini di kalimat tidak ada to be yang di depan signing up-nya. Jadi ini tidak bisa disebut kata kerja. Nah, sedangkan noun clause-nya ini berfungsi sebagai subjek. Selain dia sebagai noun clause, dia juga sebagai subjek. Oke, jadi sepanjang ini, maaf, di nomor 4 ini, sepanjang ini whoever wants to take the desert tour during spring break ini adalah subjek, tapi dia karena dia subjek dia butuh verb. Nah, sayangnya tidak ada verb, maka ini kalimat yang tidak benar atau incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak ada verb dari subjek yang noun clause ini yang panjang ini. Oke, kita lihat nomor 5. The motorist was unable to discover who had struck his car. Nah, di sini kita lihat the motorist. Sini kata benda ya, bisa jadi subjek. Kata benda bisa jadi subjek juga. Oke. Nah, di sini ada was. Was tadi bisa jadi kata kerja juga. Kita ketemu di sini ada who itu tadi kita lihat bisa jadi sebagai konektor ya. Jadi kita sebut konektor deh di sini. Kita lingkari sebagai konektor. Nah, who itu selain konektor dia juga bisa sebagai subjek tadi kan? Oke, jadi kita tandain selain konektor bisa sebagai subjek. Nah, yang di kotak ini kita sebut sebagai sepanjang ini sampai his car itu kita sebut noun clause. Oke. Nah, kalau ada subjek, berarti harus ada verbnya di dalam noun clause-nya. Apakah ada verb? Ya, di sini kita ada ketemu verb. Struck ini bisa jadi verb. Oke, tapi the problem is kita punya double subject di sini. Ini ada subjek lagi. Nah, harusnya dia langsung tidak perlu ada he ini lagi.
Karena kalau dia double subjeknya, berarti harus perlu ada verb lagi juga. Karena tidak ada, cuma ada satu verbnya yang di dalam kotak ini atau di dalam noun clause ini, maka ini kalimat yang incorrect, tidak benar. Berlebih ya, subjeknya berlebih ya. Oke, jadi he-nya ini tidak perlu. Jadi kalimatnya akan lebih tepat apabila bunyinya seperti ini. The motorist was unable to discover who had struck his car. Yang mana artinya pemotor tidak bisa menemukan siapa yang menabrak atau ya menabrak motornya, his car. Oke, mobilnya, sorry. Oke. Kita lanjutkan ke ke nomor berikutnya. Oke, kita lihat nomor 6 sampai 10-nya. Oke, ini nomor 6, number 6. The voter should elect whichever of the candidate seems best to them. Nah, kita lihat dulu mana subjeknya. The voters bisa jadi subjek ya. Ada elect, ini bisa jadi verb. Oke, whichever ini masuk ke konektor. Bisa jadi konektor ya tadi ya. Kita lihat kita contoh-contohnya. Nah, oke, kita tandain dulu noun clause-nya ini. Whichever. Oke. Nah, di sini ada noun clause ya. Tapi kalau di dalam noun clause-nya kita beda lagi. Apakah ada verb? Yep, ini verbnya. Terus mana subjeknya? Subjeknya ini whichever of the candidates. Nah, ini disebut subjek. Jadi ini benar ya. Subjek untuk verb untuk elect itu ada the voters, kemudian verb untuk seems itu ada whichever of the candidates, dia punya pasangan. Terus mana konektornya? Konektornya ini whichever. Oke ya, ini disebut kalimat yang benar, correct. Oke, number 7. It was difficult to distinguish what was on sale and what was merely on display. Oke, kita lihat subjeknya mana. It bisa jadi subjek ya. Was ini verb. Oke, difficult. Kita ketemu noun clause di sini. Oke, bahkan dua nih noun clause-nya. Kita punya dua noun clause. Oops. Oke, kita punya dua noun clause. Di sini juga ada noun clause lagi. Oke. Oke, di sini kita punya subjek ya. What itu sebagai konektor, selain sebagai konektor juga bisa sebagai subjek. Di sini ada verb. Verb dari siapa? Verb dari subjeknya yaitu what. Di sini juga ada noun clause. Ini saya buat noun clause ya. Noun clause. Noun clause. Dua kita punya noun clause-nya. Oke. Subjeknya ini was-nya sebagai verb. Ya, jadi ini kalimat yang benar. Kita punya dua noun clause. Noun clause-nya disambung dengan konektornya and atau konektor coordinate connector. Ini konektor juga, konektor untuk mereka berdua. Okay, this one is correct ya. The sentence is correct. Number 8, you should buy whatever the cheapest and most durable. Okay, kita lihat di sini ada subjek you, kemudian ada buy sebagai verb. Whatever. Nah, ini tadi bisa jadi konektor. Jadi kita tandain ini kemungkinan besar dia sebagai noun clause. Oke. Nah, dalam kotak ini adalah noun clause. Tapi sayangnya noun clause yang kurang tepat ya, atau kurang bisa jadi noun clause. Bukan karena tidak bisa jadi noun clause. Kenapa? Karena setelah whatever-nya ini tidak ada verb, tidak ada kata kerja. Ingat, klausa itu harus bisa disebut klausa kalau dia punya subjek dan verb. Ini hanya ada subjek, whatever nih, selain dia konektor, dia juga bisa jadi subjek ya, tapi tidak ada verbnya. Harusnya ada verb di sini ya. Harusnya kalimatnya gini, you should buy whatever is the cheapest and more durable. Ya, harus ada verbnya di sini. Tapi sayangnya nggak ada verb ya. Kenapa perlu verb? Karena ada subjek di sini. Oke? Perlu ada harus ada verbnya. Oke, jadi yang ini salah. Kenapa salah? Tidak ada verbnya untuk
subjek di dalam noun clause-nya ini ya. Oke, number 9, what was written in the letter anger him beyond belief. Oke, di sini kita punya noun clause, what was written in the letter. Noun clause. Ini noun clause ya yang dikotakin. Kemudian di sini anger ini bisa sebagai verb. Nah, kalau udah punya verb di sini berarti harus ada subjeknya dong. Nah, inilah disebut subjeknya. Yang panjang ini disebut subjek yang dalam kotak ini. Jadi noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Oke, di dalam noun clause ternyata ada subjek verb lagi. Di sini ada verb yaitu was dan di sini ada subjek lagi. Oke, jadi tepat ya. Udah benar ya ini kalimat kita sebut correct sentence. Oke, subjeknya ada di sini what, verbnya pasangannya was. Oke, di sini ada subject what was written in the letter, verbnya anger ya. Perfect ya. Terus mana konektornya? Nih konektornya. Ini konektor ya, what-nya. Alright, let's see number 10. You can spend your time with whoever important to you. Nah, ini agak problematic number 10-nya nih. Ada yang salah. Oke, tapi nggak apa-apa kita identifikasi dulu mana subjeknya. You, ini bisa subjek. Spend, ini bisa jadi verb. Nah, di sini kita lihat ada konektor. Whoever bisa jadi konektor kan? Tadi udah dilihat contoh-contohnya yang bisa jadi konektor. Nah, ini kemungkinan noun clause, tapi nggak bisa disebut noun clause. Kenapa? Karena hanya ada subjek. Whoever itu bisa jadi subjek, bisa jadi konektor. Tapi kalau udah ada subjek di sini harus ada verb. Nggak ada verb. Important to you ini bukan verb. Important ini adjective, to ini preposition, you sebagai objeknya. Nggak ada verbnya. Harus ada verbnya di sini. Sebaiknya ada verbnya, misalnya is ya, baru bisa ini jadi kalimat yang correct. Jadi nomor 10 kesimpulannya incorrect. Oke, kenapa incorrect? Karena tidak ada verb untuk subjek yang di dalam noun clause-nya ini ya, yaitu subjeknya whoever. Yang ini ada pasangannya you sama subjeknya you ada verbnya, tapi yang di dalam ini tidak punya. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Kalau ingin kelas online, bisa juga hubungi kita lewat WhatsApp. Jangan lupa juga like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.